Selamat pagi. Hari ini hari Selasa 10 Juni tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Dengan tema, Aku adalah rumah Kristus. Rumah Allah menjadi bagian penting dalam pembahasan teks ini. Pribadi Musa dan Yesus Kristus ditempatkan sebagai pribadi yang berperan besar. Dua hal penting dibahas dari kedua figur ini, yaitu mengenai kesetiaan dan kedudukan. Pertama, kesetiaan Yesus dan Musa tidak diragukan lagi di ayat 1 dan 2. Yesus memimpin dan mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa, sedangkan Musa memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yesus dan Musa setia walau umat yang mereka layani keras kepala dan tegur tengkuk. Kedua, perihal kedudukan. Yesus layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa di ayat yang ketiga. Musa adalah pelayan di rumah Allah, sedangkan Yesus adalah ahli bangunan sekaligus kepala dari rumah yang telah dibangunnya. Dan kita sebagai orang percaya adalah rumah yang telah dibangunnya di ayat 4-6. Penulis surat Ibrani menempatkan orang percaya sebagai rumah yang telah dibangun Kristus. Genaplah firman, Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bisa dilihat di Yohanes 14 ayat 20 dan Yohanes 15 ayat 4. Dan juga tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus. Bisa dibandingkan dengan 1 Korintus 6 ayat 19. Inilah bangun rohani di mana Yesus sebagai pemimpinnya. Mengingat umumnya rumah melekat pada identitas dan status pemiliknya, maka rumah Kristus adalah rumah yang dibangun, dikepalai dan diatur oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, orang percaya adalah rumah yang dibangun dan dimiliki oleh Kristus. Yesus Kristus membersihkan setiap orang percaya dan menjadikannya bangunan rohani. Kehidupan orang percaya pun dipelihara oleh Kristus. Saat ini, apakah Yesus berkenan tinggal dan berdiam di dalam kehidupan kita? Kita diundang untuk menjadi bagian dari rumah Allah dengan cara hidup yang setia dan berintegritas. Dengan penuh syukur kita dapat mengatakan, Aku adalah rumah Kristus. Ini adalah ungkapan kesetiaan bertanggung jawab menjalani hidup yang mencerminkan pribadi yang ditebus oleh Yesus Kristus. Marilah kita hidup penuh ketaatan agar Kristus pemilik hidup kita dicerminkan melalui perilaku hidup kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan pembebas, mampukan kami Tuhan untuk lepas dari lumpur dosa yang menghisap kehidupan kami. Bersihkanlah kami supaya kami layak untuk menjadi bangunan rohani. Mampukan kami juga Tuhan untuk sepenuhnya taat, agar kehidupan kami boleh mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami, baik di keluarga, di masyarakat, di gereja maupun untuk negara kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.